Ketika Tuhan hadir dan kita merespon ini, maka ada Tuhan yang hadir di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebuah sukacita yang harus kita rasakan. Amin. 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 Itu sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Kita yang berdosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia mau kita tinggal di dalamnya. Tuhan gak mau kita tinggal di luar Tuhan. Kalau dulu mungkin kita ada di posisi itu. Betul? Kalau dulu ada yang pernah di posisi di luar Tuhan, boleh angkat tangan. Dulu, sebelum percaya sama Tuhan. Saya pun juga sama Bapak Ibu. Tapi setelah saya percaya dan Bapak Ibu percaya, maka kedudukan posisi kita sudah berbeda. Karena Dia hadir. Dia memenuhi hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak dibiarkannya Sendiri. Itu keistimewaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat ke belakang dari kisah Adam dan Hawa itu, nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya. Tapi sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berfirman kepada mereka. Ada aturan yang harus mereka ikuti. Jangan memakan pohon apa Bapak Ibu? Ya? Pengetahuan yang baik dan yang tidak. Tapi mereka melanggar, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Seperti tadi di awal saya bilang, walaupun mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mau datang mengambil mereka, supaya mereka akan Bapak itu mendapat pemulihan, supaya mereka terbebas dari setiap kutuk dosa ini. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mau sampai mereka mencari apa? Dedaunan hanya untuk apa? Menjadikan Pakaian. Karena mereka sudah mau sama Tuhan. Padahal sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka gak mau, gak. Karena hubungannya baik antara Allah dengan manusia. Tapi setelah ada dosa, ada pemisahan. Manusia ada rasa malu, takut berjumpa dengan Tuhan, takut kalau Tuhan marah. Nah, itu yang sering kadang-kala muncul dalam pikiran kita, padahal Tuhan kita sangat mengasihi saya dan saudara. Ketika kita datang dengan dua tangannya, Dia terbuka menerima saudara dan saya. Amin. 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 Itu keistimewaan Tuhan yang kita percaya. Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Dia sanggup membersihkan saudara dari dosa yang kita perbuat, baik dosa dari nenek moyang ada dan ada, maupun dosa pertalian orang tua kita. Mungkin mereka ada salah, ada hal-hal yang menyimpang daripada Tuhan yang kita nggak ketahui. Itu nurun Bapak Ibu sama kita. Dan kita juga memiliki dosa pribadi. Kalau kita sudah dewasa, kalau masih anak kecil, mereka belum tahu tentang dosa, maka mereka memiliki dua dosa. Ya? Orang tua yang sudah punya anak, ya, lahir pun anak sudah memiliki dosa. Sehingga kita sebagai orang tua harus membimbing mereka supaya kita menjadi teladan iman yang baik buat anak-anak kita. Amin. Amin. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kalau saya melihat survei secara pribadi, saya melihat anak-anak sekalipun mereka nggak diajari sesuatu yang tidak baik, secara naluri mereka bisa lakukan. Sehingga kita sebagai orang tua yang sudah tahu kebenaran,
Kita harus menjaga mereka, mendidik, membimbing mereka kepada kebenaran dari sejak dini. Bagi yang sudah memiliki putra mereka. Karena itu tugas kita orang tua. Karena Tuhan mau kita menjadi hamba-hambanya. Identitas itu harus jelas Bapak Ibu. Bukan kita menjadi hamba uang. Sehingga dalam Ibrani ini mengingatkan kepada kita untuk kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkati saudara, mengucap syukur. Amin. Amin. Sekalipun mungkin Bapak Ibu merasa masih kurang, tapi firman Tuhan katakan cukuplah apa yang ada pada. Itu bentuk ungkapan kita syukur kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Sehingga hidup kita terus memandang kepada Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita itu adalah berkat yang harus kita syukuri dan kita nikmat. Karena yang sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya sendiri, karena Dia mau kita menjadi hamba-Nya, bukan menjadi hamba uang atau hamba dunia. Jadi itu yang penting Bapak Ibu. Status kita di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau kita berbicara kita menjadi hamba-Nya, maka Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu atau semua hal yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Jangan pernah kita memiliki pikiran kalau kita melakukan segala sesuatu kita hanya menyenangkan manusia. Mungkin dalam prakteknya kita mungkin melayani sesama kita manusia, tapi kita harus memandang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melayani teman saudara, berarti Bapak Ibu sedang melayani siapa? Tuhan. Tuhan yang ada di dalam hidup teman saudara. Amin. Amin. Sehingga kita tidak akan pernah ada yang diminta untuk jemput jemaat siap saling berebut jemput. Saudara sedang menjemput Tuhan. Amin. Amin. Di dalam hidup pribadi yang mau ibadah. Jadi Bapak Ibu lakukan apa saja yang terbaik untuk Tuhan. Karena status kita adalah hamba-hamba. Status kita jelas. Kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, bukan milik kepunyaan si jahat. Kalau dulu ya kita mungkin ada di sana, tapi sekarang kita berbeda. Tuhan sudah ada di dalam hidup kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Ya, di ayat yang ke-8 Bapak Ibu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kemarin itu berbicara dulu, ya, hari ini berbicara sekarang, dan selama-lamanya itu berbicara yang akan datang. Tuhan tetap sama. Amin. Amin. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang konsisten. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Kuasanya yang tak terbatas. Alasan kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya sendiri? Di ayat yang kelima bagian B saya menemukan satu alasan. Di sana dikatakan bahwa aku
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itu perkataan Tuhan. Jadi saya menemukan bahwa ada janji yang Tuhan nyatakan kepada setiap umat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti akan benar. Karena Tuhan kita tidak pernah ingkar. Mungkin kita yang kadang sering ingkar. Kita mungkin yang sering ingkar janji. Istri saya itu ingatannya paling kuat Bapak Ibu. Saya sering pelupa. Betul. Ya. Kadang saya bilang seperti ini nanti, mungkin besok saya sudah lupa. Betul Bapak Ibu. Saya masih umur 35 tahun. Tapi memang sebelum itu, saya memang mengalami sesuatu yang kadang-kala sulit saya ingat Bapak Ibu. Karena dulu saya pernah sakit, ya. Saya minum obat ketergantungan. Di sana penyebab itu. Saya kadang kalau diajak bicara itu harus berulang kali Bapak Ibu. Sampai sekarang. Ya. Makanya saya kadang kalau Bapak Ibu bicara itu saya harus cermat betul-betul. Dan itu harus diulang kembali. Baru saya paham apa yang dimaksud. Karena faktor waktu saya dulu sakit, itu yang saya alami Bapak Ibu. Tapi itu tidak menjadi alasan saya untuk saya tidak melayani dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia kadang-kala berjanji dan ingkar. Saya sendiri pun kadang mengatakan sama istri nanti begini. Kadang ya, saya nanti kalau ada berkat, saya ajak makan di sana. Tapi ketika ada berkat, nggak jadi Bapak Ibu. Saya sudah lupa, dan istri saya ingat. Kamu pernah loh bilang begini. Bukan saya nggak mau Bapak Ibu. Karena lupa. Itulah manusia. Ada kelemahan di sana. Ada keterbatasan. Tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Sekali dia berjanji, dia akan menggenapinya. Amin. Amin. Itu keistimewaan Tuhan kita. Kalau dia memberikan pengharapan, maka pengharapan itu diberikan kepada kita. Kalau dia berikan surga kepada kita yang percaya kepadanya, maka surga itu ada bagi hidup kita. Dia tidak akan ingkar. Tapi ingat, kita pun juga harus konsisten. Kita harus punya integritas. Jangan Tuhan sudah menebus kita, tapi kita kabur daripada Tuhan. Nah, itu sudah salah. Kalau Tuhan setia kepada kita, kembali lagi tadi di Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tetap mendatangi manusia yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu, pada zaman ini gereja Tuhan, Yesus datang menjadi sama seperti manusia. Dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan dia akan tempat bagi saudara dan saya. Ketika engkau percaya, maka ada penebusan di dalam hidup. Amin. Amin. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang benar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Oleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam Roma Bapak Ibu yang dikasih oleh itu, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia berbicara tentang hidup kekal. Itu janji Tuhan kepada setiap umatnya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka dia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Amin. Amin. Kalau engkau masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan setia menunggu. Amin. Amin. Tuhan setia menunggu kita sampai kita datang sujud dan menyembah.
Ketika kita percaya kepada Dia, maka Allah hadir di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah punya pemikiran, saya takut datang sama Tuhan. Nanti Tuhan marah, saya nggak layak. Betul Bapak Ibu, memang kita nggak layak sebenarnya. Tapi Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika ada datang, Tuhan nggak lihat masa lalu, tapi Tuhan melihat hatimu kalau engkau mau datang kemana. Amin. Amin. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita pernah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Karena kita nggak kebal dengan dosa. Sekalipun kau sudah percaya sama Tuhan, sekalipun kau sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau nggak kebal dosa, sehingga engkau butuh Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia nggak akan tinggalkan kita. Yes. Ketika Dia hadir memenuhi hidup kita, maka Dia akan membangkitkan semangat kita. Ketika engkau jatuh, maka engkau tidak akan terberita. Amin. Karena tangannya yang kuat memegang kita, sehingga kita dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini engkau sedang jatuh dalam dosa, datang bersujud kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin. Saya tidak pernah melakukan dosa Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita meresponi apa yang kita pernah lakukan sama Tuhan? Pada saat itu juga Tuhan mengampuni. Amin. 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 Sekuat-kuatnya kita Bapak Ibu, kita terbatas. Tubuh kita ini fana. Firman Tuhan juga katakan, daging itu lemah, Lemah. tapi roh itu penuh. Turut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri. Untuk kita berjalan di dalam proses hidup ini, selagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup, marilah kita hidup memandang kepada janji Tuhan yang abadi, yang kekal, yang pasti, tidak palsu. Amin. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, janji Tuhan tidak palsu, tapi asli materai Bapak Ibu, yaitu roh yang dimeteraikan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau engkau mendapat surga, roh itu hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Senang gak Bapak Ibu? Senang. Saya juga sangat senang Bapak Ibu. Saya sering kalau kadang bicara sama istri, berbicara dalam kehidupan, saya sering bilang, kalau Tuhan sudah ada di dalam hidup saya, itu sudah cukup bagi saya. Dari dulu Bapak Ibu, saya nggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Baik saya dengan keluarga saya atau dengan orang lain, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Karena dalam pikiran saya sudah ditebus oleh Tuhan itu lebih daripada cukup dalam hidup saya. Sekalipun nanti mungkin ada orang yang bohongin saya, ada orang yang mungkin mengecewakan saya, itu urusan mereka. Yang penting kita beres di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan bawa hidup kita bermasalah oleh karena orang lain, tapi bawalah hidup yang berdamai dengan Dia. Kalau hidupmu berdamai dengan Tuhan, maka kita akan bisa berdamai dengan siapa. Sekalipun kita dikecewakan oleh orang lain, saudara dijanjikan ini, janjikan itu, tapi ternyata nihil. Bisa kecewa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kalau saudara terus-terusan pikirkan itu, saudara nanti akan bermasalah sendiri. Saudara nggak akan mengalami damai. Yang ada saudara kecewa. Saya ditipu. Orang itu sudah tikung ya. Orang itu sudah jahat pada saya. Sehingga timbullah rasa sakit hati. Ada dendam, ada dendam yang mengakibatkan hati kita akhirnya tidak mengalami sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang harus beres. Karena ada janji Tuhan yang lebih daripada apa yang dunia tawarkan bagi kita. Dunia kan menawarkan sesuatu yang mungkin dipandang mahal itu.
Betul ya, Bapak Ibu. Apalagi kita di Bali ini, ya, wisatanya itu bagus-bagus. Saya awal datang di sini, kaget Bapak Ibu. Lihat di pantai, ya, pantainya bagus, indah, penataan ruangannya, penataan tamannya, sungguh indah. Dunia menawarkan begitu banyak hal, tapi Tuhan menawarkan sesuatu yang pasti bagi saudara dan saya. Amin. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membuat kita hidup sendiri. Itu adalah janji yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, tetap percayalah kepada Tuhan. Karena Dia sekali-kali tidak membiarkan kita sendiri. Amin. Amin. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang saya temukan di ayat yang ke-6 bicara demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi alasan yang ketiga mengapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena di ayat 6, Tuhan adalah sumber penolong bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau saudara mengalami kesulitan, datanglah kepada Yesus. Dia akan sanggup menolong kita. Amin. Amin. Dia sumber penolong bagi saudara dan saya. Dia selalu ada. Saudara berseru, Tuhan mendengar. Saudara berdoa, Tuhan mendengar, dan Dia pasti akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat, doa yang kita panjatkan itu keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan itu berbicara daging, tapi kalau kebutuhan itu memang kita sedang membutuhkan apa yang kita butuhkan. Bisa membedakan ya Bapak Ibu ya? Kalau keinginan itu kadang-kala kita maunya memaksa Tuhan. Tapi kalau kebutuhan, Tuhan sudah tahu. Kalau engkau tidak menyampaikan sama Tuhan, Tuhan tahu isi hati. Karena Dia Allah yang maha tahu. Dia maha kuasa. Karena Dia sanggup menolong saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan, berserulah kepada Dia. Dia akan menolong. Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Maka di firman Tuhan di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, apa Bapak Ibu? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu adalah ungkapan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai Dia sebagai penolong hidup kita. Karena Dia adalah sumber penolong kita. Dia Allah, Dia juru selamat kita, Dia pencipta. Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah sanggup melakukan. Amin. Amin. Sebab mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Dan sampai selama-lamanya Dia tetap menjadi penolong bagi setiap kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati Bapak Ibu ya, dikasih oleh Tuhan. Memang manusia kita memiliki rasa takut, tapi kata firman Tuhan, Dia adalah penolong yang setia kepada kita semua. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu identitas kita adalah sebagai hamba-hambanya, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka Dia Allah, Dia yang akan mencoba segala sesuatu bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Ingat Bapak Ibu, burung saja dipelihara oleh Tuhan, masakan kita umatnya tidak dipelihara. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Burung gak menanam, tapi dia bisa hidup menikmati.
manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa Allah. Immanuel. Segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau kita segambar dan serupa dengan Kristus, maka sifat dan karakter Yesus harus juga ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Yesus penuh dengan kerendahan hati. Dia penuh dengan kelemahan kita. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia sangat mengasihi. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dan sifat-sifat itu juga harus ada. Kita sebagai anak. Ya, Tuhan yang membiarkan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu di kos-kosan sendiri, ya, ingat ada Tuhan bersama. Amin. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 7 mengingatkan kepada kita, ingatlah akan pemimpin kau yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman. Ini menjadi tugas kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tugas kami sebagai hamba-hamba Yesus, untuk kami menjadi teladan bagi setiap umat Tuhan. Bagaimana saudara juga memiliki iman seperti kami untuk setia sampai akhir hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga sebagai hamba-hambanya, saudara juga memiliki tugas tanggung jawab biasa, bahwa Bapak Ibu harus setia sampai akhir hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah ada yang kabur daripada Tuhan. Jangan pernah ada yang mundur dari Tuhan. Tapi tetaplah maju, karena Tuhan adalah pahlawan yang setia. Bapak Ibu kan saya pernah menyampaikan, kalau kita nggak bisa terbang, maka kita harus Lari. Kalau kita nggak bisa berlari, maka kita harus Berjalan. Kalau kita susah berjalan, apa yang harus kita lakukan? Merangkak. Ya. Merangkak. Ya, merangkak seperti anak kecil, bayi yang sebelum jalan kan? Tapi merangkaklah dengan Maju. maju ke depan. Jangan Mundur. Amin. Amin. Hidup ini penuh berat tantangan. Tapi ingat, ada Tuhan yang dapat menolong saudara. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang akan memampukan memberikan kita kekuatan bagi saudara dan saya untuk kita terus menghadap kepada Yesus. Sekali Yesus, Yesus. sampaikan kanan kiri saudara. Sekali Yesus, Sekali tetap Yesus. Tetap sama Yesus. Coba gambar. Gak boleh ada yang Sekali Yesus. Sekali Yesus. Amin. Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Amin. Jangan ada yang lain. Jangan ada yang Yesus sebagai juru selamat. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup melakukan yang terbaik bagi hidup saudara. Nikmati dan rasakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, kita manusia tidak kebal dengan dosa, sehingga kita hidup Tuhan untuk berusaha dalam hidup kita untuk memenuhi kita. Ketika rohnya memenuhi hidup kita, maka kita akan bergairah melihat Tuhan. Amin. Amin. Kalau lihat ada teman saudara yang sedang jatuh, yang sedang mulai redup imannya, apa yang harus kita lakukan? Menguatkan. Menguatkan, beri motivasi mereka. Jangan saudara malah jatuhkan mereka. Kita sebagai orang percaya, mari kita menguatkan mereka supaya mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Di sini kan nggak ada kan yang saling bergosip satu dengan yang lain, menjatuhkan teman, menjatuhkan
Nggak ada. Nggak ada ya? Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau ada teman yang salah, diingat, Diingatkan. dikasih motivasi supaya kita kembali kepada jalur Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia. Karena ada janji Tuhan yang akan digenapi. Dan Tuhan adalah sumber penolong bagi hidup kita. Dia Allah yang tetap Sama. Kalau dia baik dulu, sekarang pun dia baik dan selamanya dia tetap baik. Bukan baik dulu, sekarang enggak. Allah kita masih setia. Kata firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan.